Kok secara ekonomi bagaimana? Coba Lailatul Qadarnya tadi itu 27.000 kilometer dari atas bumi, ya tak? Berkumpullah 1.247 malaikat yang akan melakukan pertemuan untuk menentukan siapa di antara penduduk bumi yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ini coba 14 abad Islam hidup, itu orang masih menunggu Lailatul Qadar. Padahal ini gara-gara tidak kenal sastra. Padahal tidak ada berita bahwa ada malam Lailatul Qadar yang turun ke dunia ini. Yang ada adalah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ada Lailatul Qadarnya turun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr dan seterusnya. Jadi yang turun itu Qur'annya dan sudah turun. Terus sing kok enteni ku apa? Yang kamu tunggu itu apa? Kan gitu. Jadi tidak ada malam Lailatul Qadar turun, tidak ada. Yang turun itu Al-Quran karena kalimatnya sesungguhnya aku telah mendatangkannya. Nya itu Al-Quran fi di Lailatul Qadar. Nah kalau kita pakai logika sastra sederhana, kapan saja engkau memetik puisi Al-Quran masuk ke dalam hatimu dan membuatmu takjub kepada kehidupan, maka kamu berada di Lailatul Qadar. Kapan saja, jadi kamu tinggal ambil. Mana malaikat? Tidak ada dia rapat, saya lihat-lihat. Tidak ada malaikat rapat menentukan Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar itu tergantung engkau. Kalau engkau memetik puisi kehidupan, kalau engkau memetik keindahan Al-Quran, karena 70% Al-Quran memakai bahasa sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja, ini bincang-bincang santai. Ini kayaknya ada perlu pelurusan ya terhadap berita viral yang disampaikan oleh seorang budayawan. Inisialnya adalah AN. Itu beliau menyatakan bahwa ternyata Lailatul Qadar itu tidak ada. Karena dimaksud beliau atau AN ini maksudnya Lailatul Qadar itu yang turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar yang turun. Nah ini kayaknya perlu ada ketegasan atau pelurusan dari tim Aswada Center sebagai pembela Ahlussunnah wal Jamaah. Nah ini monggo kita simak penjelasan. Ini bukan berarti kita menghina, bukan penistaan, bukan, tapi ini nasihat atau sebagai saling mengingatkan ya. Ini monggo kita ketemu pakarnya, Kiai Nidom Subuhi, monggo. Ya, terima kasih. Ya, walaupun ini sebenarnya video lama ya, cuman karena viralnya sekarang sih. Ini kita tidak bermaksud untuk menolak apa yang beliau sampaikan. Ya, karena kita tahu beliau itu sudah melalang buana gitu ya. Jadi apalah kita kalau menentang Doroni pun begitu mungkin. Cuman bahasa yang beliau sampaikan sih agak gimana gitu loh ya. Yang pertama kami tanggapi itu ada, ini sudah 14 abad nggak ada berita tentang turunnya Lailatul Qadar. Ini karena nggak kenal sastra. Ini yang dimaksud beliaunya itu apa sih ya? Nggak kenal sastra itu terus apa hubungannya dengan Lailatul Qadar gitu? Itu satu. Kemudian kalau tidak ada berita tentang Lailatul Qadar turun setelah turunnya Al-Quran, itu juga lucu juga ini Mas Nun nih. Ya nggak perlu ditutup-tutupi lah ya, karena memang itu yang viralnya. Lucu juga ini. Andaikan beliau mau meluangkan sedikit waktu saja untuk membuka-buka khazanah kita yang berjibun itu semuanya ada fadhailu Lailatul Qadar, ada fadhailul Ashril Awakhir min Ramadan,
Dan hampir di semua kitab itu ada pembahasan tentang Lailatul Qadar. Bukan hanya dalam kitab-kitab fikih, bahkan di dalam kitab-kitab hadis pun juga ada. Hadisnya pun juga banyak. Itu kok bilang nggak ada berita tentang turunnya Lailatul Qadar setelah 14 abad, itu aneh saja begitu ya, aneh saja. Ada taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, itu jelas hadisnya, jelas. Cari, teliti, dapatkan Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Itu hadisnya jelas. Ini mungkin yang nggak pernah dibaca atau mungkin sedang lupa atau gimana gitu ya. Jadi jelas-jelas ada atau Lailatul Qadar itu. Kalau kemudian dikatakan nggak ada turunnya Lailatul Qadar, ya memang Lailatul Qadar itu nggak turun, cuman bahasa kita sih apa salahnya. Ini mungkin juga beliaunya yang pakar budaya itu tahulah kalau bahasa yang semacam ini nggak perlu diperselisihkan lah. Kalau ada orang mengatakan turunnya Lailatul Qadar itu ya sudah maklum lah, Lailatul Qadar itu nggak turun, Lailatul Qadar itu ada. Cuman bahasa kita untuk mengatakan Lailatul Qadar turun itu apanya yang salah. Dan itu sudah jamak, sudah biasa ada di dalam sastra juga banyak yang semacam itu. Ya padha karo aja menek kelopo lah, masuk kelopo dipenek kan begitu ya. Ini ndak paham ini, mungkin kitanya yang terlalu pendek pemahamannya kita tentang budaya, tentang sastra, karena memang jauh lah kalau kita dibandingkan dengan beliaunya ini. Cuman jelas-jelas ada kalau Lailatul Qadar itu. Nah, kalau Al-Quran di dalam surat Al-Qadr, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, itu memang jelas bahwa Al-Quran turunnya itu pada malam Lailatul Qadar. Cuma di dalam surat itu pun juga tidak ada penjelasan bahwa Lailatul Qadar itu hanya turun saat itu saja, kan tidak ada. Dipertegas lagi di dalam hadisnya taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir, itu salah satu hadisnya. Yang lain juga banyak hadis-hadis semacam itu. Itu membuktikan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya pada saat turunnya Al-Quran. Lah beliau mengatakan, Al-Quran sudah turun terus kalian nunggu apa? Ini yang bahasa agak nakal kalau saya paham ya. Bukan terlalu beran nakal saja, cuma mohon maaf ya, agak sombong juga sih. Gitu. Lah berapa ulama yang beliau sindir semacam itu dengan bahasa yang ngece gitu istilahnya ya, bahasa ngece. Lah ulama-ulama sudah menjelaskan itu, cobalah dibuka-buka itu. Yo, sekelas para muallif kitab, sekelas Zainuddin Al-Malaibari, baik di dalam Fathul Mu'innya, dalam Irsyadul Ibadnya, kemudian ada kitab-kitab yang lain. Waduh, kalau saya sebutkan ya satu perpustakaan itu semuanya ada ya, kalau coba. Jadi kalau beliau mau menyempatkan sedikit saja waktunya untuk belajar kembali, buka-buka kembali, pastilah menemukan itu bahwa ada keterangan Lailatul Qadar semacam itu. Dan itu kemarin kan sudah kita bahas ya. Ada 3 kelompok lah yang ada yang qaulnya itu marfudhah, yang ya ditolak ya. Di antaranya itu mengatakan. Cuman beda. Kalau ulama itu mengatakan itu beda, ada dasarnya, karena gini ya. Kemarin kita sampaikan bahwa Lailatul Qadar ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu hanya sekali. Itu juga karena apa ya? Karena ada dasar hadisnya. Di mana Rasulullah SAW pernah keluar. Cuman hadis ini saya yakin bukan begitu ya. Cuman ini nggak tersentuh lah sama beliaunya. Saya berpikir beliau nggak berpijak pada ini, hanya udah adik matuk mawon itu ya. Udah adik matuk mawon. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mau menjelaskan kepada para sahabat tentang Lailatul Qadar. Kemudian ada 2 sahabat yang bertengkar tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak sampai menjelaskan. Kemudian beliau mengatakan, ya sudah kalau begitu ini Lailatul Qadarnya umsikat gitu, ditahan. Nah,
ada yang berpendapat dari hadis ini mengatakan bahwa ternyata Lailatul Qadar itu hanya turun sekali, itu kemudian tidak ada lagi gitu lah. Cuman ini dibantah oleh ulama-ulama yang lain karena hadisnya itu terputus. Di akhir itu ada terusannya yang sebagai yang saya katakan tadi, hadisnya taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir itu. Jadi jelas, sekali lagi jelas bahwa Lailatul Qadar itu tetap terus ada setiap tahunnya, itu tetap terus ada, tidak berhenti pada saat diturunnya Al-Quran, setelah itu tidak ada lagi. Ya, kalau dibilang ini adalah perbedaan, ya monggo perbedaan, cuman jangan disampaikan dengan terus kon nunggu opo. Sing mbok kono iku ulama ini. Ulama-ulama mualif yang hebat-hebat itu, yang ilmunya sudah mumpuni ya, terus dengan gaya ngece terus nunggu opo ya. Aduh gimana gitu ya. Ini mohon maaf mungkin bahasa kita agak terlalu, tapi gaya ini juga gayanya beliau kok, jadi saya kira nggak ada masalah begitu ya, nggak ada masalah. Gayanya beliau kan begitu, jadi kita ngimbangi gaya beliau saja. Sebenarnya ini bukan gaya saya ini. Mungkin demikian ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi penjelasan atau pelurusan dari Aswaja Center yang disampaikan oleh Kiai Nizam Subhi terkait dengan nunggu apa itu tadi ya, dari salah satu budayawan. Dan semoga dengan penjelasan ini kita semakin yakin dengan keterangan yang ada di dalam kitab karangan para ulama yang sudah jelas keilmuannya tidak diragukan lagi. Kami kira itu. Dinasuratul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.